Di awal membangun channel ini, untuk dapat 100 subscriber itu rasanya susah banget. Dalam seminggu itu paling cuma dapat 1-2 subscriber dan kadang malah nggak dapat sama sekali. Tapi karena saya terus mempelajari bagaimana YouTube bekerja dan juga melakukan banyak trial and error, saya menjadi lebih mengerti tentang algoritma YouTube dan melakukan perubahan strategi. Setelah melakukan perubahan strategi, perkembangan subscriber pun mulai terjadi. Pertama diawali dulu dengan video ini. Nggak sampai 250 subscriber, tapi cukup membantu channel ini untuk mulai berkembang. Selanjutnya yang terjadi adalah ini, 4.000 subscriber dan 10.000 jam tayang hanya dari satu video. Dan ini lebih dari 2 kali lipat persyaratan untuk masuk ke YouTube Partner Program. Channel ini pun akhirnya bisa dimonetisasi AdSense. Contoh lainnya adalah video ini yang belum lama saya upload, tapi mampu menjaring lebih dari 1.000 subscriber dalam waktu kurang dari sebulan. Perubahan strategi apa yang saya lakukan? Ada 2 langkah yang saya lakukan dalam menjalankan strategi tersebut. Langkah pertama adalah dengan berhenti meminta subscribe kepada viewer. Sebetulnya tidak benar-benar berhenti, tapi lebih tepatnya mengurangi. Memang ironis, jarang minta subscribe, tapi malah dapat lebih banyak subscriber. Kok bisa? Jawabannya sama kayak beli barang. Saat kita membeli suatu produk, biasanya kita akan membeli karena memang menginginkan atau membutuhkan barang tersebut. Dan karena kita percaya bahwa barang tersebut bisa memberikan apa yang kita inginkan, walaupun setelah dibeli tidak selalu seperti yang kita harapkan. Dan ini sama halnya dengan channel YouTube. Seorang viewer akan subscribe ke suatu channel karena ia percaya bahwa channel tersebut adalah channel yang bisa memberikan apa yang ia butuhkan atau ia inginkan. Tapi di sisi lain, kalau kita dapat subscriber dengan cara sub for sub atau beli subscriber, viewer tersebut subscribe bukan karena menyukai video-video dari channel kita. Jadi kemungkinan besar orang tersebut tidak akan pernah kembali menonton video baru dari channel kita. Dan kita pun mungkin tidak akan pernah nonton lagi video baru dari channel dia. Sedangkan kalau beli subscriber atau nambah subscriber pakai suatu aplikasi, kita nggak tahu subscriber itu siapa. Entah itu memang audiens yang pas buat channel kita, cuma orang lewat, atau bahkan bot. Bisa dapat 1.000 subscriber tapi malah kesulitan menambah jam tayang. Bahkan kalau nantinya berhasil dimonetisasi pun, kita nggak benar-benar tahu bagaimana cara menambah view secara organik atau alami. Jadinya percuma dimonetisasi karena besarnya AdSense yang didapat itu berdasarkan jumlah view. Kalau view-nya kecil, ya AdSense-nya juga kecil. Contohnya seperti channel di sini, subscribernya 6 ribuan tapi view-nya kecil banget. Pemasukan AdSense-nya juga parah banget. Melakukan sub for sub atau membeli subscriber itu mungkin bekerja dalam jangka pendek, tapi secara jangka panjang malah menyakiti perkembangan channel kita. Jadi fondasinya adalah konten yang kita buat harus memberikan apa yang diinginkan oleh target audiens channel kita. Sehingga kepercayaan dari audiens atau viewer akan mulai timbul dan mereka pun akan subscribe dengan sendirinya. Kalau kepercayaan dari viewer sudah timbul, algoritma YouTube pun akan lebih sering merekomendasikan video-video dari channel kita. Dan kalau sampai kepercayaan viewer terhadap channel kita terus menguat, mereka pun akan share video-video kita melalui WhatsApp atau sosmed tanpa kita paksa. Sehingga viewer-viewer baru akan terus berdatangan ke channel kita. Bagaimana kita bisa membuat konten yang bisa memberikan kepuasan kepada viewer? Caranya sebentar lagi akan saya bahas di langkah yang kedua. Nah, dulu saya pun suka minta subscribe dan pasang tombol subscribe di video. Tapi kalau saya lihat di audio retention chart, viewer itu ternyata suka skip di bagian tersebut. Di sini bisa dilihat tipnya memang pas di bagian tombol subscribe-nya muncul. Hal ini sama seperti saat kita nonton acara di TV, pas lagi rame, terus tiba-tiba iklan, jadinya malah terganggu. Karena kita nggak bisa skip acara di TV, jadinya kita pindah-pindah channel untuk nonton acara dari stasiun TV lain. Nah, kalau di YouTube, viewer itu bisa dengan mudah skip video kita. Bahkan untuk pindah nonton video dari channel lain pun gampang banget. Jadi setelah mengetahui hal ini, saya nggak pasang lagi tombol subscribe, tapi lebih fokus dengan membuat konten sebaik mungkin yang saya bisa. Dari awal sampai akhir video itu jarang banget ada interupsi-interupsi untuk minta like, komen, dan subscribe. To the point aja bahas inti dari kontennya. Kalaupun meminta viewer untuk subscribe, saya hanya melakukan di saat saya memiliki alasan yang kuat untuk viewer. Langkah yang kedua adalah dengan membuat konten yang tepat sasaran. Ada 2 jenis konten yang bisa kita buat. Jenis konten yang pertama adalah konten yang menjawab pertanyaan spesifik dari target audiens kita. Hampir setiap saat dalam benak manusia itu timbul pertanyaan, dan pertanyaannya bisa dalam bentuk apa, kenapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Atau disebut juga dengan 5W1H, yaitu who, what, where, when, why, dan how. Sebagian orang datang ke YouTube itu untuk mencari jawaban, dan sebagian lagi untuk mencari hiburan. Dalam kata lain, banyak orang yang datang ke YouTube karena kepo, termasuk saya. Channel besar seperti Deddy Corbuzier adalah channel yang sering membuat konten yang menjawab banyak pertanyaan warga Indonesia dalam bentuk podcast, langsung dengan mengundang narasumbernya. Channel seperti Next Carlos dan Farida Nurhan adalah channel yang menjawab pertanyaan para penggemar makanan. Pertanyaannya simpel, yaitu di mana tempat makanan yang paling enak. Walaupun title dan thumbnailnya tidak selalu berbentuk pertanyaan, tapi inti dari kontennya menjawab pertanyaan tersebut.
Channel Kok Bisa adalah channel yang semua kontennya didasari oleh satu jenis pertanyaan, yaitu why atau kenapa. Kalau channel review seperti Gadget In, sudah jelas konten-kontennya dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seputar gadget. Misalnya, apakah iPhone 13 itu performanya kencang? Apakah Samsung Galaxy S12 itu kameranya bagus? Jadi untuk membuat konten jenis pertama, cari dulu pertanyaan-pertanyaan spesifik yang sering ditanyakan oleh viewer sesuai dengan niche atau channel topik kita. Caranya tinggal gunakan fitur pencarian di YouTube dan mulai dengan salah satu kata dari 5W1H. Misalnya kenapa? Hanya dengan mengetik kata kenapa, di sini langsung ditampilkan topik-topik yang lagi banyak dicari oleh viewer. Dan di sini terdapat beberapa pertanyaan yang spesifik, contohnya ini. Tapi kalau tidak berkaitan dengan topik utama channel, jangan digunakan, karena audiens yang datang nonton nantinya bakal berbeda. Hanya gunakan pertanyaan yang memang berkaitan, atau bisa dikaitkan dengan topik channel kita. Untuk menemukan pertanyaan yang lebih spesifik, kita tambahkan dulu beberapa kata yang memang berhubungan dengan topik channel kita. Contohnya kalau channel kita tentang kayu, kita bisa menambahkan kata kayu. Dan di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan kayu. Kalau kita ketik spasi dan tekan satu huruf, misalnya huruf B, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita juga bisa menggunakan kata siapa sebagai awalan, atau kata-kata lainnya dari 5W1H. Dan sama seperti tadi, kita bisa tambahkan dulu kata lainnya, misalnya kata penemu, atau kita juga bisa mulai dengan kata apa, terus tambahkan kata lain, misalnya topik channel kita seputar NFT, maka tambahkan kata NFT, lalu tekan spasi, dan akan muncul lagi suggestion dari YouTube yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Tentunya, cara orang melakukan pencarian di YouTube itu berbeda-beda, jadi kita nggak harus selalu mengawali dengan kata dari 5W1H. Contohnya kita bisa ketik kata cara dan diikuti dengan kata lainnya yang sesuai dengan topik channel kita, misalnya bercocok tanam. Kalau kita pilih salah satu, terus ketik spasi, maka akan muncul lagi suggestion yang lebih spesifik. Dan kita pun bisa tambahkan satu huruf, misalnya A, B, C. Tapi kalau tidak diberikan suggestion seperti di sini, ketik aja huruf lainnya, misalnya huruf D. Kita bisa ketik dari A sampai Z untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang sering diajukan oleh viewer. Selain itu, kita pun bisa ketik langsung sebuah topik, misalnya ikan koi, lalu tekan spasi. Walaupun suggestion-nya tidak dalam bentuk pertanyaan, tapi viewer memang mencari jawaban yang berkaitan dengan topik-topik ini. Kita pun bisa menambahkan underscore di awal kata yang ditarget, dan di sini kita akan diberikan lagi suggestion oleh YouTube. Lalu kita bisa pilih salah satu, dan tekan lagi spasi sama seperti sebelumnya. Tentunya kita pun bisa tambahkan satu huruf dari A sampai Z. Hanya dengan ngebuk-ngebuk fitur pencarian saja, kita bisa dapat banyak ide konten yang memang diinginkan oleh audiens kita. Bahkan kita bisa menemukan banyak topik yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi kalian cari dan kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan niche channel kalian. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membuat kontennya satu persatu. Jenis konten kedua yang harus kita buat adalah sister konten, yaitu konten yang topiknya berbeda dari topik channel kita tapi masih berhubungan erat. Bisa dibilang topiknya itu adik kakak. Untuk menemukan sister konten, kita harus brainstorming dulu, nggak perlu pakai aplikasi tapi cukup dengan melakukan educated guess. Sebagai contoh, kalau channel kita tentang kopi, kita bisa bikin konten dengan topik cemilan yang berkaitan dengan kopi, misalnya donat. Terus cari pertanyaan-pertanyaan seputar donat dengan melakukan cara yang sebelumnya saya jelaskan. Atau kita juga bisa gabungkan dua topik tersebut, misalnya kopi donat. Kalau yang punya channel review handphone, kalian bisa coba tambahkan review laptop, PC, atau game konsol misalnya. Contoh lain misalnya untuk channel gaming, misalnya kalian memainkan game FPS seperti Valorant, maka kalian bisa menambahkan game FPS lainnya seperti Apex Legends, PUBG, atau Counter-Strike. Melakukan eksperimen dengan suatu topik berkaitan bisa memperbesar jangkauan channel kita untuk menjaring viewer-viewer baru. Dan di sisi lain, viewer atau subscriber yang sudah ada tetap bisa menikmati konten jenis baru yang kita suguhkan. Jadi mereka nggak kaget, tapi bisa mendapatkan konten baru yang lebih fresh dari channel kita. Namun kalau topik-topik yang kita pilih tidak berkaitan, subscriber yang sudah ada malah jadi bingung, dan kalau ternyata banyak yang nggak suka, nantinya malah banyak yang unsubscribe. Satu hal yang bisa menjadi jebakan adalah topik-topik yang sekilas terlihat berkaitan, tapi sebetulnya tidak berkaitan. Contohnya topik review masakan dengan resep makanan itu sama-sama tentang makanan, tapi sebetulnya tidak terlalu berkaitan. Viewer yang nonton resep makanan itu orang yang ingin belajar masak, sedangkan viewer yang nonton review makanan itu bukan orang yang ingin belajar memasak. Mereka nggak mau repot-repot masak, tapi mereka butuh referensi tempat makan yang enak. Demografinya pun bisa berbeda, orang yang ingin belajar masak kemungkinan besar adalah wanita yang baru berumah tangga, mungkin berumur sekitar 25-35 tahun. Tapi orang-orang yang mencari referensi tempat makan bisa jadi pria atau wanita dengan rentang umur yang berbeda. Dan cakupan umurnya bisa jadi lebih muda jika dibandingkan dengan orang-orang yang mencari resep masakan. Mereka bisa saja lagi mencari tempat makan yang enak untuk hangout dengan teman-teman mereka atau mau ngajak ngedate pasangannya.
Jadi saat memilih subtopik lain, kenali dulu kira-kira audiens untuk subtopik tersebut siapa saja. Nggak perlu sama persis, tapi yang penting audiens profilnya mirip. Tapi tentunya konten yang kita buat harus bisa menepati janji yang kita pasang di title dan di thumbnail. Hal ini kembali kepada kepercayaan viewer yang saya bahas di langkah pertama. Jangan sampai isi dari konten kita itu tidak bisa menepati janji seperti apa yang dijanjikan di title dan thumbnail. Viewer nantinya bakal merasa kecewa dan jadinya mereka akan malas untuk nonton video-video baru dari channel kita. Kalau ada 1-2% subscriber yang unsubscribe itu masih wajar, karena pasti aja ada orang yang kecewa dengan konten yang kita buat. Tapi kalau terlalu banyak subscriber yang hilang, berarti kita harus memperbaiki konten kita di masa mendatang. Coba masuk ke analitik channel kalian, terus masuk ke advance mode, klik tombol plus ini dan pilih subscriber loss. Di sini kita bisa lihat jumlah orang yang unsubscribe. Dan kita juga bisa set ke rentang waktu yang lebih lama, misalnya 90 hari. Nah, usahakan persentasenya itu jangan sampai di atas 5%. Contohnya untuk video ini, ada 69 orang yang unsubscribe, tapi ada 4 ribuan orang yang subscribe. Jadi persentase subscriber loss-nya adalah 1,6%. Bisa dikatakan kalau hal ini masih wajar. Jadi kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas konten walaupun peralatan yang kita gunakan itu seadanya. Lakukan perencanaan yang matang setiap kali kita membuat konten, dan juga luangkan waktu untuk riset bahan kontennya dengan lebih baik. Dua tempat favorit saya dalam melakukan riset bahan konten adalah Google dan YouTube. Dalam membuat konten yang lebih berkualitas itu membutuhkan waktu lebih banyak. Jadi yang saya lakukan adalah mengurangi frekuensi upload. Daripada maksain upload 3 kali seminggu tapi kualitasnya jelek, lebih baik saya upload 2 kali seminggu saja. Malah seringnya saya cuma upload seminggu sekali. Tapi minimal saya tetap bisa upload 4 konten baru per bulan. Kuantitas memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas. Dan kualitas konten itu sangat penting karena mempengaruhi branding channel kita dan kepercayaan yang diberikan oleh viewer terhadap channel kita. Dua skill lainnya yang juga penting adalah skill dalam meningkatkan CTR dan retensi penonton. Karena dua skill tersebut sangat membantu dalam menambah view. Nah, kalian bisa melanjutkan untuk nonton salah satu video di sini kalau mau mengetahui lebih lanjut soal meningkatkan CTR atau retensi penonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.